Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rekan-rekan semuanya, baiklah pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang toharoh, yaitu bersuci. Akan tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebagaimana Imam Al-Ghazali memulai penjelasan tentang toharoh atau tentang bersuci itu dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang rahasia bersuci. Dalam arti dalam kita bersuci baik dari hadas, terdiri dari hadas kecil maupun hadas besar, atau bersuci dari najis yang barangkali sudah kita ketahui bagaimana tata caranya. Ada satu hal yang perlu kita ketahui, yaitu mengenai rahasia-rahasia bersuci. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harj, walaki yuridu liyutahhirakum." Kita memulai dengan memahami terlebih dahulu kenapa kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk senantiasa, bahkan sering sekali kita membersihkan bagian dari tubuh badan kita dengan berwudu, dengan mandi, dan tentunya sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Tujuan dari itu semua adalah walaki yuridu liyutahhirakum, supaya kita sebagai umat Islam ini membiasakan diri untuk hidup dengan bersih. Bersih badan kita ini bagian dari ajaran agama. Ketika bersih badan kita, yang kita harapkan juga adalah bersih lingkungan kita dan tentunya adalah bersihnya hati kita. Jadi bukan liyaj'ala 'alaikum min haraj, dalam ayat ini bukan Allah itu hendak menyusahkan diri kita sebagai umat Islam. Setiap 5 waktu kita melaksanakan ibadah sholat, minimal 5 kali juga kita membersihkan tubuh kita dengan berwudu. Itu bukan dalam rangka Allah itu membuat kita susah atau payah, tetapi supaya kita betul-betul sebagai umat Islam itu bisa mementingkan kebersihan. Maka walaki yuridu liyutahhirakum. Dan dalam ayat yang lain, fihi rijalu yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Orang-orang yang mencintai kebersihan, orang yang gemar membersihkan dirinya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai mereka, yaitu orang-orang yang peduli pada kebersihan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, miftahus sholati tuhur, bahwasanya kunci dari sholat itu adalah suci. Bahkan buniyad dinu ala nadhafah, agama itu dibangun di atas kebersihan. Karena apa? Ketika akan sholat kita bersih, karena kita bersuci dengan wudu. Membersihkan muka, telinga, kepala kita, tangan, kaki yang itu rawan dengan kotoran-kotoran. Nah, itu adalah syarat kita melakukan sholat. Sedangkan agama ini dibangun di atas sholat. Bahkan mungkin bukan hanya sholat itu harus mewajibkan kita wudu, tetapi juga kebersihan lingkungan yang kita lakukan itu.
Maka bunyadinu 'alan nadhafah, agama yang aspeknya sangat luas sekali, itu dibangun di atas prinsip kebersihan. Nah, ini adalah tujuan kenapa Islam sebegitu peduli dengan visi kebersihan ini di dalam kehidupan kita. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, at-tahuru nisful iman, ya kan? Bahwasanya suci itu adalah separuh dari iman kita. Bayangkan, suci adalah separuh dari iman kita. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang hubungan suci dengan keimanan itu, para ulama bertanya-tanya. Jadi, bersih yang seperti apa? Ternyata Islam memiliki visi yang jauh lebih mendalam tentang bersih. Bahwasanya bukan hanya bersih badan kita, tubuh kita, penampilan kita, lingkungan kita, tetapi Allah juga mengandaikan bersih hati kita. Maka at-tahuru nisful iman itu bukan bersihnya lingkungan kita yang kita cat, yang kita rapikan semuanya, yang kita sapu senantiasa, atau kita berpenampilan layaknya artis ya, yang bersih ya, yang kalau dipandang itu menyenangkan. Itu yang sifatnya lahiriah. At-tahuru nisful iman itu Allah membawa visi, Rasulullah mengajarkan suatu tujuan yang lebih dalam dari bersih itu adalah bersihnya hati, sucinya hati. Jadi jauh kalau kita hanya mementingkan kebersihan lahiriah, kemudian kita sudah mendapatkan setengah dari keimanan. Setengah keimanan itu adalah juga bersih secara lahiriah, akan tetapi juga bersih secara batiniah. Maka Imam Al-Ghazali melakukan suatu kategorisasi bahwasannya bersih itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada 4 tingkatan bersih. Ada 4 hierarki di mana bersih itu tersusun dari yang paling bawah sampai paling atas. Dan kita dianjurkan untuk menapaki hierarki bersih itu. Teman-teman semuanya yang berbahagia, apa 4 hierarki bersih itu? Yang pertama adalah tadhirud dhahir anil ahdas wa anil ahbas. Yaitu kalau lahiriah kita itu bersih, tidak ada kotoran yang menempel, melekat pada diri kita, mungkin juga lingkungan di sekitar kita, rumah kita, itu secara visual, secara lahiriah bisa dilihat itu bersih. Dan itu menurut Imam Al-Ghazali baru tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling rendah. Tingkatan di atasnya adalah tadhirul jawarih anil jaraim wal asam. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi. Jadi kalau teman-teman semua baru bisa bersih pada tubuh, jasad, mengenakan pakaian yang bersih, yang mewah, berdandan sedemikian rupa, seganteng mungkin, secantik mungkin ya. Lingkungan juga rumahnya bagus, halamannya luas, rapi, semuanya itu baru bersih pada tingkatan paling rendah. Tingkatan pertama. Tingkatan kedua di atasnya adalah ketika tubuh kita, ya, mata kita, telinga kita, ya, mulut kita, kaki kita itu bersih dari perbuatan salah, bersih dari perbuatan dosa. Itu tingkatan di atasnya. Apakah mata kita gunakan untuk bermaksiat? Apakah telinga kita gunakan untuk mendengarkan hibah misalkan? Atau lisan kita gunakan untuk mencaci maki orang lain? Itu adalah kotoran.
yang melekat tidak secara lahiriah pada tubuh kita, tetapi secara batiniah, ya, secara apa tidak terlihat kotoran itu, tetapi sebetulnya kita sedang mengerjakan sesuatu hal yang itu mengotori diri kita. Maka kalau kemudian lingkungan kita bersih, tubuh kita bersih, tetapi kita menyalahi orang lain, ya, dengan perbuatan kita, ya, kalau tangan kita gunakan untuk memukul orang lain misalkan, mulut kita gunakan untuk mencaci maki atau ngerasani misalkan orang lain, itu adalah sebuah kotoran juga yang menandakan kebersihan itu pada diri kita belum menjadi bagian dari separuh keimanan kita itu. Kemudian tingkatan yang ketiga, ini tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tadhirul qalbi anil ahlakil madmumah. Yaitu ketika hati kita itu bersih, hati kita itu steril dari etika yang itu dicela oleh agama ini, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hati kita merasa hasud, hati kita merasa riya, hati kita merasa takabur, itu adalah kotoran-kotoran, ya, kotoran-kotoran dalam hati kita yang itu apabila orang sudah bersih secara lahiriah tetapi hatinya masih kotor dengan perasaan-perasaan takabur, ya, sombong, riya, pamer, kemudian hatinya hasud misalkan, suudzon kepada orang lain misalkan, itu berarti kita belum mensucikan diri kita secara serius, secara baik, secara total. Jadi pandangan mengenai bersih di dalam agama ini bukan hanya bersih secara lahiriah, tetapi juga bersih secara batiniah. Bagaimana kita mengelola hati kita? Itu menjauhkan hati kita dari penyakit-penyakit hati itu adalah juga bagian dari kebersihan. Itu adalah juga bagian dari nisful iman itu tadi. Dan yang paling tinggi itu tadhirus sir Allah amma siwa Allah. Jadi tadhirus sir amma siwa Allah, yang itu dikatakan sebagai toharatul anbiya wasiddiqin. Jadi tingkatan tertinggi itu adalah tingkatan pada level sir. Sir itu adalah hubungan dirinya dengan Allah yang itu sangat rahasia, yang hanya dirinya yang tahu kedudukan dirinya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang lain itu mengetahuinya. Yang itu hanya dimiliki oleh para nabi. Itu adalah toharatus sir, di mana tidak ada tujuan apapun kecuali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dirinya menuntut ilmu itu mengharap ridha Allah, bukan karena tujuan yang lainnya. Dalam dirinya mengajar, dalam dirinya belajar, dalam dirinya itu bekerja di pasar, di sawah misalkan, di laut, di perkantoran, itu tujuannya tidak lain adalah mendapatkan ridha Allah. Maka kemudian itu diekspresikan dalam kehidupan dirinya yang senantiasa teguh memegang, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segenap larangannya. Itu tathhirus sir. Bagaimana kita mensucikan tidak hanya batin kita, hati kita, tetapi juga batin, pikiran, keseluruhannya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana para nabi yang hidupnya itu hanya diperuntukkan untuk memperjuangkan, menyebarkan, mengajarkan tauhid. Bahkan nyawanya pun itu dikorbankan berhadapan dengan musuh-musuh yang mencelakai, yang memusuhi, yang merugikan dirinya. Nah, itu tingkatan-tingkatan kita membersihkan diri kita.
bahwasanya Islam mengajarkan lebih dalam bagaimana kita membersihkan diri kita, bukan hanya kita membersihkan jasad tubuh kita dari kotoran najis, dari hadas, maka kita berwudu, maka kita wudu, maka kita bertayamum, maka kita membersihkannya dengan air, tetapi juga bagaimana kita membersihkan perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan dengan indera kita, tubuh kita. Dan juga tingkatan yang lebih tinggi, bagaimana kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang tadi disebutkan. Dan ada satu tingkatan tertinggi, yaitu tathhirus sir, di mana keseluruhan dirinya itu tidak lain adalah hidup untuk mengabdi, berjuang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada pada diri para nabi. Nah, itu mengenai rahasia-rahasia bagaimana kita membersihkan diri kita. Adapun yang kita kenal di dalam kita membersihkan diri kita secara lahiriah, karena yang namanya kebersihan ini yang di atasnya itu tidak mungkin bisa ditempuh apabila seseorang belum melaksanakan tingkatan kebersihan di bawahnya. Jadi omong kosong kalau orang bersih secara hati tetapi jasadnya kotor, tetapi lingkungannya kotor. Nah, membersihkan diri kita dari hadas, ya, ini tingkatan yang pertama, itu diantaranya dengan wudu, diantaranya dengan mandi, diantaranya dengan tayamum. Itu kalau kita membersihkan diri kita dari hadas. Hadas besar maka kita wudu, hadas kecil maka kita wudu. Hadas besar maka kita mandi. Nah, yang menggantikan wudu dan menggantikan mandi kalau tidak ada air itu adalah tayamum. Tayamum itu kalau kita menggunakan debu di dalam kita membersihkan diri kita karena tidak ada media air, atau air itu sedikit hanya cukup untuk minum. Bahkan minum hewan peliharaan atau hewan ternak itu lebih diutamakan apabila air itu terbatas, dan kita mencukupkan dengan tayamum dengan debu. Nah, tayamum ini perlu kita ketahui bagaimana tata caranya. Misalkan kalau kita di dalam bepergian, ya, itu kemudian di dalam pesawat atau di dalam kereta, di dalam bus, ya, kita tidak bisa melaksanakan sholat, maka orang berpikir kemudian dengan tayamum. Nah, media tayamum ini dalam mazhab Syafi'i dia harus berupa debu. Maka kalau kita bertayamum dengan kaca misalkan, atau bertayamum dengan tembok, atau bertayamum dengan jok gitu, ya, yang di sana tidak ada debunya itu, maka itu tidak diperbolehkan. Maka kita bisa sholat tanpa wudu, atau mungkin dalam kondisi tubuh itu najis, sholat lihurmatil wakti namanya, ya, tetap sholat. Bisanya duduk, ya sholat dengan duduk, nggak menghadap kiblat karena busnya ke arah timur, ya nggak apa-apa, yang penting kita sholat lihurmatil wakti. Dalam kondisi kita tidak suci dari hadas karena tidak bisa tayamum, juga tidak bisa wudu misalkan, kita tetap sholat lihurmatil wakti. Nanti setelah kita sampai rumah, itu kita ulang atau i'adah. Kita mengulang sholatnya apa tadi, sholat yang kita sholat lihurmatil wakti. Kalau wudu kita sudah tahu teman-teman bagaimana tata caranya. Mandi besar juga itu kalau kita hadas besar, teman-teman bagaimana, tahulah bagaimana melaksanakannya. Tayamum juga sedemikian rupa. Setelah itu kita juga bisa bersuci. Selain dari hadas itu ada bersuci dari najis, ya. Najis itu ada najis mukhafafah, ya, ada hadis najis mutawasito, ada najis yang mughalladzah, ya. Najis yang mughalladzah itu adalah najis yang khusus, yang spesifik, yang itu terkait dengan binatang, anjing misalkan, atau babi. Itu kita cara mensucikannya tidak seperti kalau kita mensucikan najis mukhafafah yang ringan itu, atau yang
mutawasitoh ya, tetapi harus dengan 7 kali basuhan air. Salah satunya itu adalah dengan debu itu kalau mughaladah. Kalau dengan najis mukhafafah cukup kita ciprati air saja ya di bagian najis itu yang mana. Kalau mutawasitoh ya harus kita sucikan dengan air, kita hilangkan dulu ya ainun najasahnya itu kita hilangkan. Baru kemudian kita siram air. Misalkan ada kotoran ayam, misalkan, nah itu hilangkan dulu kotorannya, baru kemudian kita siram dengan air. Tapi kalau mughaladah, nah itu harus, misalkan kita menyentuh binatang itu ya harus kita sucikan. Itu dalam madhab Syafi'i yang mayoritas umat Islam di Indonesia menganggap bahwasanya anjing dan babi itu najisnya adalah najis mughaladah. Itu bukan berarti kita harus memusuhi binatang itu ya. Nah, itu tetap bagian dari makhluk Allah yang harus kita jaga ya, yang harus kita sayangi. Tetapi ya itu konsekuensinya kalau kita menyentuh itu kita cukup mensucikannya saja, tangan kita, entah bagian tubuh kita. Nah, itu adalah beberapa penjelasan mengenai bersuci ya, dari rahasia dan hikmah-hikmah bersuci, dan bahwasanya bersuci itu ada dua, bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bahwasanya najis itu ada 3, yaitu mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladah. Dan hadas itu bisa kita ada hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil itu dengan wudu, kalau hadas besar itu dengan mandi. Kalau tidak ada tersedia air, maka kita dianjurkan untuk bertayamum. Baik teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan kita belajar bersama tentang rahasia-rahasia bersuci dan beberapa kategori bersuci. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.